Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Amalia dengan NIM 240101035. Saya di sini akan menjelaskan hakikat manusia menurut pandangan Islam. Mengkaji tafsir isi surah Al-Baqarah ayat 30-33. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu apa itu hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, hakikat manusia dipahami sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Manusia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai khalifah di bumi yang diberikan akal dan kemampuan untuk beribadah serta menjalankan tugas di dunia. Adapun 5 tujuan tersebut. 1. Ruh dan tubuh. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ruh diberikan oleh Allah, membuat manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Yang kedua, tujuan hidup. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan menjalankan perintahnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Ar-Dariyat ayat 56. Yang ketiga, akal dan kebebasan. Manusia diberikan akal untuk membedakan antara baik dan buruk serta kebebasan untuk memilih jalannya. Ini menempatkan manusia dalam posisi yang unik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat, kedudukan dan martabat. Manusia memiliki martabat yang tinggi di mana Allah menciptakan mereka dengan sebaik-baiknya dan memberikan berbagai nikmat serta potensi untuk mencapai kesempurnaan. Yang kelima, ujian dan kehidupan. Kehidupan di dunia ini dianggap sebagai ujian, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalnya. Karena kita sudah mengetahui apa itu hakikat manusia menurut pandangan Islam, selanjutnya kita akan mengkaji tafsir isi dari surah Al-Baqarah ayat 30-33. Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbukal malaikati inni ja'ilu fiha ardil khalifah. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدي ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi pimpinan dan penguasa di bumi. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Malaikat menganggap bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadikan khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Menanggapi pertanyaan malaikat tersebut, Allah berfirman,
Sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut. Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala adzamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala bi anbi'unni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 31. Salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan kepada ayat ini, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian dia perlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatuhan Nabi Adam untuk menjadikan khalifah di bumi ini. Surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 32. Mereka, para malaikat, tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab, Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang mengetahui Maha bijaksana. Jawaban malaikat ini adalah jawaban yang penuh santun. Pertama, malaikat mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan kemahasucian Allah. Kedua, malaikat merasa bahwa pengetahuan mereka sangatlah sedikit. Pengetahuan mereka adalah pemberian dari Allah semata. Ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat, yaitu yang Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaannya, termasuk pemilihan Nabi Adam, manusia sebagai khalifah. Al-Baqarah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'uhum bi asma'ihim qala allam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tadtuna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya dia, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Penjelasan surah Al-Baqarah ayat 33. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda yang telah Allah ajarkan kepadanya. Dia berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu.
Lalu Nabi Adam pun menyebutkan nama benda-benda itu dengan segala macam kegunaan dan manfaatnya. Pada saat itulah malaikat memahami bahwa manusialah yang pantas untuk menjadi khalifah di bumi ini. Setelah dia, Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut dan apa manfaat dan kegunaannya. Allah berkata secara lebih tegas lagi tentang kebenaran rencana besarnya dan berfirman dengan nada pertanyaan, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rasa langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah memberi dua alasan tentang penunjukan Nabi Adam menjadi khalifah. Pertama, dia mengetahui rahasia di jagat raya, yaitu semua yang ada di langit dan bumi. Kedua, bahwa Allah mengetahui apa yang dipendam dalam diri malaikat dan juga hati manusia. Jika demikian, maka gagasan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah pasti mempunyai banyak hikmah. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat manusia menurut pandangan Islam. Mengkaji isi dari surat Al-Baqarah ayat 30-33. Kesimpulan yang saya dapatkan, jadi pada hakikatnya manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi kemampuan untuk beragama dan pengabdi kepada Tuhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.